Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini kita ambil tema hukum puasa yang berkaitan dengan wanita. Kenapa kita ambil ini? Karena saya lihat sudah ada yang membahas tentang masalah puasa di tempat antum, namun secara umum. Nah, ada baiknya kita juga membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan wanita, karena mungkin antum juga ada istri dan ada juga akhwat yang ikut kajian di sini, dan ada beberapa hal yang wanita itu berbeda dengan pria. Pada prinsipnya sama, hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa ini pada prinsipnya sama laki-laki dan perempuan, tidak ada bedanya. Hanya saja karena ada beberapa hal inilah yang membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan tatkala menjalani ibadah puasa Ramadan. Ya, apa di antaranya? Di antaranya mereka ada haid, antum nggak ada haid, yang ada cuman hiat, kan begitu. Kalau lagi marah hiat sama istri. Wanita ada nifas, antum nggak ada nifas. Wanita melahirkan, antum tidak melahirkan. Ya, wanita ada apa lagi? Menyusui, ya antum tidak menyusui. Nah, inilah perbedaan-perbedaan yang membuat kita puasa wanita itu berbeda dengan pria. Nah, ada baiknya kita bahas tentang masalah ini. Ada baiknya kita bahas tentang masalah ini. Namun sebelum kita bahas itu, kita mulai dari awal. Saya ambil kitab Fiqh Sunnah Lin Nisa yang ditulis oleh Abu Malik, ya, penulis kitab Fiqh Sunnah juga, sama Sahih Fiqh Sunnah, Sahih Fiqh Sunnah. Namun di sini beliau mengkhususkan Fiqh Sunnah Lin Nisa, yaitu hal-hal fikih yang berkaitan dengan wanita, masalah-masalah fikih yang berkaitan dengan wanita. Nah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Kamal bin Sayyid Salim. Abdul Malik Kamal bin Sayyid Salim. Taib ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ta'rifu siyam wa manzilatuhu. Definisi puasa dan kedudukan puasa. Ya, antum mungkin sudah tahu apa itu definisi puasa, yang sudah dibahas oleh ustadznya kemarin. Apa itu definisi puasa? Ingat? Apa itu definisi puasa? Al-imsak anil muftirat
min tulu'il fajr ila ghurubis syams, yaitu al-imsak. Mana al-imsak? Menahan anil muftirat, dari sesuatu yang bisa membuat puasa itu batal. Muftirat artinya berbuka, jadi bukan sesuatu yang haram, tidak. Menahan sesuatu dari sesuatu yang bisa membuat puasa kita batal, dari sejak terbitnya matahari sampai terbenam matahari. Apa yang bisa membuat puasa kita batal? Seperti makan, minum, jimak, berhubungan dengan istri di siang hari. Ini sesuatu yang dihalalkan semua, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala datang bulan Ramadan, maka semuanya ini akan membuat seseorang batal puasanya jika dia lakukan. Makanya para ulama mengatakan siam itu definisinya adalah al-imsak anil muftirat minat tulu'il fajr ila ghurubis syams ma'an niyah. Dengan niat, artinya niatnya itu dia lakukan di malam hari. Niatnya dia lakukan di malam hari. Wa qad ajma'atil ummah ala wujub siyam Ramadan wa annahu ahadu arkanil Islam allati 'ullimat minad din bid darurah wa anna munkirahu kafirun murtaddun anil Islam. Kaum muslimin sudah sepakat. Artinya para sahabat-sahabat Nabi, para ulama-ulama salaf terdahulu, mereka sudah sepakat bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Dan dia termasuk salah satu dari rukun Islam yang sudah diketahui oleh semua kaum muslimin. Rukun Islam yang sudah diketahui oleh semua kaum muslimin. Orang yang mengingkarinya, yang mengatakan puasa itu tidak wajib, dia bilang puasa nggak ada wajibnya, maka orang ini kafir, murtad, keluar dari Islam. Meskipun dia berpuasa, dia puasa, tapi dia punya keyakinan puasa Ramadan itu nggak wajib, maka orang ini bisa kafir, bisa keluar murtad dari Islam. Beda halnya orang yang mengatakan puasa ini wajib, tapi dia nggak puasa misalnya, dia bermaksiat kepada Allah, di siang hari dia makan, maka orang seperti ini tidaklah jatuh ke dalam kekufuran, tidak murtad, hanya saja dia jatuh dalam dosa besar. Jatuh dalam dosa besar. Qala ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahr falyasum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Coba perhatikan ikhwan fillah. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Perkataan yang paling mulia di muka bumi ini apa? Perkataan siapa? Perkataan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Allah itu apa? Al-Qur'an. Kitab-kitab suci yang Allah turunkan itu semuanya kalamullah. Kitab-kitab suci yang Allah turunkan semuanya kalamullah. Injil, Taurat, Zabur, dan juga termasuk Al-Qur'an. Hanya saja Allah jaga Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Adapun kitab-kitab sebelumnya tidak terjaga keotentikannya. Nah, kitab ucapan yang paling mulia adalah Al-Qur'an. Diturunkan di bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Bulan apa yang paling mulia? Bulan Ramadan. Diturunkan kepada makhluk yang paling mulia. Siapa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dibawa melalui perantara malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat lainnya. Siapa ini? Malaikat Jibril. Diturunkan di malam yang paling mulia. Malam apa? Lailatul Qadar. Ternyata hal-hal yang berhubungan dengan Al-Qur'an semuanya mulia. Tidak ada yang mulia, tidak ada yang tidak mulia. Al-Qur'an adalah ucapan yang paling mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan pada bulan yang mulia, bulan Ramadan.
diberikan kepada Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril, diturunkan di malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, apakah Al-Qur'an ini akan dibawa oleh orang-orang yang hina? Tentu tidak. Pasti Al-Qur'an ini dibawa oleh orang-orang yang siapa? Yang mulia juga. Al-Quran akan dibawa oleh orang-orang yang mulia. Al-Quran akan dipegang oleh orang-orang yang mulia. Al-Quran akan didakwahkan oleh orang-orang yang mulia. Karena setiap yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Pasti mulia. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk dan pembeda. Faman syahida minkum syahr falyasum. Barang siapa yang kalian mendapati bulan tersebut, melihat bulan tersebut, maka berpuasalah kalian. Nabi SAW mengatakan, dan ini kedudukan puasa, Bunyal Islamu ala khamsin. Puasa Islam itu ditegakkan di atas 5 hal. Islam tegak kokoh di atas 5 hal. Yang pertama apa? Syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama syahadat, 2 kalimat syahadat. Yang kedua iqamus shalah. Yang kedua melaksanakan salat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat haji. Dan yang kelima puasa Ramadan. Dalam riwayat yang lain, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima haji. Berarti ikhwani fiddin wa akhwati fillah, puasa memiliki kedudukan yang cukup tinggi di dalam agama ini. Puasa memiliki kedudukan yang cukup tinggi di dalam agama ini. Ada berapa jenis puasa? Puasa qismain. Puasa itu ada 2 jenis. Puasa ada 2 jenis. Yang pertama siyamul farad, dan yang kedua siyamut tatawwu. Puasa yang wajib, artinya setiap orang harus melakukannya. Kalau tidak dia kerjakan maka dosa. Dan yang kedua puasa tatawwu. Puasa tatawwu. Apa di antara puasa yang wajib? Di antara puasa yang wajib ini ada 3. Di antaranya adalah siyam Ramadan, puasa Ramadan. Ini hukumnya wajib sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Yang kedua siyamul kafarat, puasa kafarah. Puasa kafarah. Tatkala kita melakukan sesuatu yang haram dan ada konsekuensi kafarahnya, kita harus bayar, maka ini dia namanya puasa kafarah. Membayarnya dengan cara berpuasa, ini namanya puasa kafarah. Yang ketiga siyamun nadar. Yang ketiga puasa nadar. Puasa nadar, maka ini hukumnya wajib. Ketika seseorang bernadar untuk melakukan ibadah puasa, maka dia wajib untuk kerjakan. Taib ikhwan fillah wa akhwati fillah, yang kita bahas pada pagi hari ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan, terkhusus bagi wanita. Wa huwa wajibun ala kulli muslimatin balighatin aqilatin sahihatin ghairu maridatin muqimatin ghairu musafiratin tahiratin minal haidi wan nifas. Puasa itu hukumnya wajib bagi muslim dan muslimah yang berakal. Yang berakal. Apa maksudnya berakal? Artinya yang sadar. Dia bukan gila, dia bukan mabuk, dia bukan pingsan, dia bukan koma. Sadar. Dan dia berakal. Kemudian sahih. Orang yang tidak sakit, sehat. Muqimah, orang yang mukim, bukan sedang safar. Tahiratun minal haid wan nifas, dan dia bersih dari haid dan nifas. Dia bersih dari haid dan nifas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.
Tujuan puasa yang kita kerjakan adalah menciptakan manusia yang takwa. Jadi tatkala di hari Lebaran, setelah sebulan penuh dia menahan dirinya dari sesuatu yang membatalkan puasa, bukan dari sesuatu yang haram, tapi dari sesuatu yang membatalkan puasa. Setelah sebulan dia kerjakan, ternyata di Idul Fitrinya dia melakukan sebuah keharaman, maka apa yang dia lakukan di dalam bulan puasa tersebut tidak memberikan bekas sama dia di hari Idul Fitri. Dia dengar musik misalnya, dia salam-salaman laki-laki dan perempuan, dia nongkrong-nongkrong di tengah jalan sambil dengar-dengar musik ketika hari Lebaran. Maka apa yang dia lakukan selama bulan Ramadan itu tidak memberikan pengaruh apa-apa kepada ketakwaan dirinya. Artinya apa? Ya, banyak kesia-siaan yang dia kerjakan pada bulan Ramadan sehingga tidak menciptakan dia menjadi orang yang bertakwa di luar bulan Ramadan. Ini dia ikhwan fillah. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Hari-hari yang sudah ditentukan. Barang siapa di antara kalian yang sakit tadi, sakit atau dia safar, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka ganti di hari yang lain. Perhatikan di sini, sakit atau safar, maka dia harus qada di hari yang lain. Karena nanti di sini ada istilah qada, ada istilah fidyah. Allah katakan bagi yang sakit satu, yang kedua safar, maka dia harus qada di hari yang lain. Hanya saja nanti ada beberapa kekhususan. Ketika dia safar dan ketika dia sakit, dia tidak perlu mengqadha, tapi bayar fidyah. Nanti insyaallah akan kita jelaskan. Bima yajibu siyamu Ramadan thubutu syahr. Kapan diwajibkan untuk menetapkan, dengan cara apa menetapkan bulan Ramadan? Dengan cara apa menetapkan bulan Ramadan? Yajibu siyamu Ramadan bi thubuti syahr wa huwa yathbutu bi ahadi amrain. Menetapkan bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan, yaitu dengan salah satu di antara dua cara. Salah satu di antara dua cara. Yang pertama, ru'yatul hilal Ramadan. Yang pertama melihat hilal, cara yang pertama. Ini sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahr falyasum." Siapa yang melihat bulan, maka puasalah. Di zaman Nabi SAW tidak ada yang namanya teleskop. Di zaman Nabi SAW tidak ada yang namanya teropong bintang. Apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka melihat bulan? Mereka melihat dengan mata telanjang. Mereka melihat dengan mata telanjang. Dan juga berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar yang dia mengatakan idza ra'aitumu fasumu. Ya, Nabi SAW bersabda idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aitumu fa'aftiru fa inna fi ghumma 'alaikum faqdaru lahu. Nabi SAW mengatakan jika kalian melihat dengan mata kalian, maka puasalah kalian. Jika kalian juga melihatnya hilal tersebut, hilal Syawal, maka berbukalah kalian. Jika terhalang oleh kalian langit, maka genapkanlah menjadi 30 hari bulan Sya'bannya. Perhatikan di sini ikhwan fillah. Nabi SAW mengatakan lihatlah. Berarti di sini dianjurkan kepada kita ketika ingin menetapkan datangnya bulan Ramadan adalah dengan cara melihat hilal. Baik dengan teropong ataupun tidak. Bukan berarti melihat itu harus dengan teropong, enggak, dengan mata telanjang juga bisa. Karena ini dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW di masa dahulu. Adapun jika orang itu melihatnya dengan teropong, maka ini juga tidak mengapa. Ini untuk membantu dia. Hanya saja tatkala kita melihat hilal, tatkala kita ingin mengetahui kapan datangnya Ramadan, haruslah dengan cara melihat hilal. Ma'rifatul hilal innama hiya biru'ya la bil hisabat al falakiyah. Melihat hilal itu harus dengan ruqyah, dengan melihat bulan, bukan dengan hisab, bukan dengan metode hisab.
Apa itu metode hisab? Kita mulai melakukan proses perhitungan sebelum datangnya Ramadan. Bisa dilihat di bulan Muharram, bisa dilihat di bulan Safar, bisa dilihat di bulan Rajab dengan cara mengkalkulasikannya, melihat kapan titik jatuh bulan, sehingga dihitung-hitung, wah bulan Ramadan nanti akan muncul pada hari ini dan akan muncul pada menit kesekian. Bukan begitu ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melihat bulan itu haruslah dengan cara beribadah puasa haruslah dengan cara melihat bulan. Idza ra'a wahidun adlun yuthiqu bihi hilal Ramadan fa innahu yu'mal bi khabarihi inda aktsari ahli ilmi wa yadullu ala dzalika hadits Ibnu Umar qala tara an-nas al-hilal fara'aituhu fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shama wa amara an-nasa bi siyamihi. Bagaimana saksi orang yang melihat hilal ini? Apakah sama antara hilal Ramadan dengan hilal Syawal? Ini ada bedanya. Orang yang bersaksi melihat hilal antara Ramadan dan Syawal ini ada bedanya. Kalau Ramadan, maka boleh satu orang sebagai saksi. Boleh satu orang sebagai saksi. Ketika dia menyatakan saya sudah melihat hilal, maka orang semua berpuasa meskipun dia cuma sendiri. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar yang dia mengatakan orang-orang pada mencari hilal. Orang-orang pada mencari hilal, maka aku juga mencarinya dan aku melihat hilal. Aku melihat hilal. Cuman dia sendiri, orang lain enggak. Cuman dia sendiri yang melihat. Maka aku kabarkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun melaksanakan ibadah puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melaksanakan ibadah puasa dan menyuruh orang lain untuk berpuasa. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan persaksian satu orang, yaitu persaksian siapa di sini? Abdullah bin Umar. Wal khabaru bihadza minar rijal wal mar'ah ala sawa' fi as-sahih qaulail al-ulama. Bagaimana dengan wanita? Apakah persaksiannya juga diterima? Maka beliau mengatakan pendapat yang paling rajih sama. Meskipun wanita itu cuma sendiri, dia melihat hilal, maka persaksiannya juga diterima. Jadi dalam kasus ini laki-laki dan perempuan hukumnya sama. Laki-laki dan perempuan hukumnya sama. Nah ini ikhwan fillah azanallahu yakum jamin. Beda dengan nikah misalnya. Ya kalau nikah laki-laki yang menjadi saksi bagi laki-laki berapa? Yang menjadi saksi bagi laki-laki berapa? Untuk laki-laki ya seorang sudah cukup. Tapi kalau perempuan 2 orang. Bagi perempuan 2 orang. Nah ini ikhwan fillah azanallahu yakum jami'an. Adapun kalau untuk melihat hilal, maka hilal Ramadan maksudnya, maka laki-laki dan perempuan ini sama. Laki-laki dan perempuan ini sama. Nah, ini deh ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an. Antum menikah, saksi untuk si laki-laki berapa orang biasanya? 1. Saksi untuk si perempuan 1 juga kalau dia saksinya sebagai seorang laki-laki. Kalau saksinya perempuan berapa? 2. Nah ini deh ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Adapun bulan Syawal, maka dia saksinya harus 2. Baik laki-laki maupun perempuan, saksinya harus 2. Yang menyaksikan dia melihat hilal. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini jumhur pendapat ulama. Ya, jumhur pendapat ulama harus 2, meskipun sebagian ulama yang lain mengatakan 1 cukup. Tapi jumhur berpendapat 2. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW, fa in syahidani fasumu wa aftiru. Kalau ada 2 orang saksi yang melihat bulan, maka puasalah kalian dan Ramadan berbukalah kalian dan berhari rayalah kalian. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa Nabi mengatakan jika ada 2 orang berpuasalah kalian. Berarti untuk puasa berapa saksi di sini? Kata Nabi
Berapa saksi? Untuk puasa. Nabi menyamakan semuanya. Jika ada 2 orang melihat bulan, puasalah. Dan jika ada 2 orang melihat bulan juga, berhari rayalah. Berapa yang dikatakan Nabi SAW di sini saksinya untuk puasa Ramadan? Berdasarkan hadis tadi, berapa? 2. Untuk Syawal, untuk hari Idul Fitri, berapa? 2 juga. Maka untuk hari raya harus 2. Nah, ini pendapat yang lebih rajih. Adapun Ramadan, dia bisa 1 berdasarkan hadis yang lain. Kalau hadis ini menunjukkan berapa orang tadi? 2, tapi ada hadis yang lain, yaitu hadis siapa? Abdullah bin Umar, yang dia cuman sendiri untuk melihat bulan Ramadan. Dia cuman sendiri. Maka disinilah para ulama mengatakan, kalau untuk melihat hilal bulan Ramadan cukup seseorang. Adapun untuk melihat hilal Syawal atau hilal Idul Adha, maka dia harus 2 hilal Syawal, maka dia harus 2 orang. Dia harus 2 orang. Nah, ini dia ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Baik. Ini yang pertama. Cara yang pertama. Cara yang kedua, ikmalu iddati Sya'ban 30. Melengkapi bulan Sya'ban itu dengan jumlah 30 hari. Jika awan mendung atau hilal tidak kelihatan walaupun cerah cuacanya, nggak ada hujan, tapi nggak kelihatan hilal, maka genapkan 30 hari bulan Sya'bannya. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW, asyahru tis'u wa ishrun lailah. 1 bulan itu 29 hari. 1 bulan 29 hari. Fala tasumu hatta taruh. Jangan kalian puasa sampai kalian melihat hilal. Dan Nabi SAW di sini mengatakan, jangan kalian puasa sampai kalian melihat hilal, meskipun cerah harinya ataupun meskipun mendung. Kemudian di kalimat berikutnya Nabi mengatakan, fa in ghamma alaikum fa akmilul iddata 30. Kalau ternyata mendung, enggak terlihat hilal, kalau hilal ditutupin, maka genapkanlah selama 30 hari bulan Sya'ban. Genapkanlah selama 30 hari bulan Sya'ban. Nah, dari sini menunjukkan bahwa melihat hilal, kalau seandainya hilal tidak kelihatan, hendaknya digenapkan menjadi 30 hari bulan Sya'bannya. Baik cuacanya mendung, hujan, atau cerah namun tidak kelihatan bulan, maka dia berpuasa, maka dia menggenapkan hitungannya sampai 30 hari. Idza ra'a al-hilal fi balad, idza ru'iya hilalu fil balad fa innahu yulzamu sairul bilad allati tattafiqu ma'ahu fil matali, wa hadha a'dalu aqwalil ulama wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jika hilal sudah terlihat di sebuah negeri, jika hilal sudah terlihat di sebuah negeri, maka orang-orang penduduk negeri yang ada di tempat tersebut, mereka harus untuk berpuasa. Mereka harus melaksanakan ibadah puasa yang negeri tersebut sama tempat terbit mataharinya. Sama tempat terbit mataharinya, sama matlaknya. Ya, sama matlaknya. Maka jika di sini misalnya sudah melihat hilal, seluruh daerah-daerah yang sama matlaknya dengan daerah sini, mereka juga harus berpuasa. Apa yang sama? Medan, seperti yang dekat-dekat sekitar Medan, Malaysia, Padang, Pekanbaru. Ini kan sama matlaknya, terbit mataharinya. Beda dengan daerah-daerah yang lain, seperti mungkin Australia, atau mungkin di paling ujung daerah Irian Jaya, itu kan beda matlak dia, beda terbit matahari. Namun jika sudah terlihat, maka semua harus berpuasa. Yang dekat atau yang sama matlaknya, yang sama tempat terbit mataharinya. Nah, ini dia ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Dan inilah pendapat ulama yang paling pertengahan, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Ini muqaddimah untuk
penjelasan tentang masalah puasa. Sekarang kita baru masukin masalah intinya yang berkaitan dengan wanita. Yang berkaitan dengan wanita. Baik, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Al-mar'ah wal fitr fi Ramadan. Wanita dan wanita bagaimana mereka berhari raya dan berpuasa. Lil mar'ah min jihati hukmil fitr fi Ramadan thalathu halat. Wal mar'ah wal fitr fi Ramadan, ya perempuan, hal-hal yang berkaitan dengan puasa para wanita. Lil mar'ah min jihati hukmil fitr fi Ramadan thalathu halat. Bagi seorang wanita ada 3 kondisi ketika dia berpuasa yang dia dibolehkan untuk berbuka. Bagi seorang wanita, dia dibolehkan untuk berbuka dalam 3 kondisi ini. Dalam 3 kondisi ini ketika bulan Ramadan. Apa itu? Yang pertama, man yajuzu lahal fitr wasyam. Man yajuzu laha al-fitru was-shaum. Wanita yang dibolehkan puasa dan dibolehkan juga berbuka ketika bulan Ramadan. Ada yang dia dibolehkan puasa dan juga dibolehkan untuk berbuka pada bulan Ramadan. Ini dia, ini yang pertama. Wa hadza idza tusifat al-mar'ah bi ahadil awsaf at-taliyah. Ini jika wanitanya ada di dalam 3 kondisi. Dia boleh berbuka, dia boleh berpuasa. Jika dia berada di dalam 3 kondisi. Yang pertama, al-maridah. Yang pertama, jika wanita tersebut sakit. Jika wanita tersebut sakit. Faqad ajma'al ulama ala ibahatil fitri lil marid fil jumlah. Thumma idza bara'at qadatil ayyamil lati aftaratha. Wal aslu fi hadza qaulullah ta'ala wa man kana wal aslu fi hadza qaulullah ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yang pertama, wanita yang sakit. Para ulama sudah sepakat bolehnya wanita yang sedang sakit untuk berbuka. Bolehnya wanita yang sedang sakit untuk berbuka. Tatkala dia sembuh, maka dia harus mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Ingat, sakit harus qadha. Ketika dia sudah sembuh, maka dia harus mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau dalam safar, maka dia hendaknya mengganti di hari yang lain. Maka hendaknya dia harus ganti di hari yang lain. Wa'lami annal marada ala thalathati aqsam. Jadi kondisi yang pertama, wanita yang dibolehkan untuk berbuka dan dibolehkan untuk berpuasa. Kondisi yang pertama, sakit. Para ulama sepakat wanita yang sakit dia boleh untuk tidak puasa. Artinya boleh berbuka. Namun dalam masalah sakit ini ada 3 kondisi. Orang yang sakit atau wanita yang sakit ada 3 kondisi. An yakuna maradan yasiran la yata'athar bisawm wa la yakunul fitr arfaq kazukam al-yasir was-sada al-yasir au waja'ad daras wa nahwi. Fahada la yajuzu laki an tuftiri bisababi. Ini juga harus kita perhatikan. Yang pertama, jika sakitnya itu sakit yang ringan. Jika sakitnya sakit yang ringan yang tidak akan mempengaruhi puasanya. Tidak akan mempengaruhi puasanya. Dan juga kalaupun dia berbuka, misalnya dia sakit yang ringan, kalau dia sengaja berbuka, ini
ya tidak akan membuat langsung dia sehat. Dia berbuka tidaklah langsung membuat dia sehat, dia bakalan tetap sakit juga. Maka orang seperti ini dia tetap wajib untuk berpuasa. Dia tetap wajib untuk berpuasa. Seperti penyakit-penyakit apa? Seperti demam-demam biasa, ya demam yang tidak terlalu parah, ya agak hangat-hangat sikit lah, kan begitu. Kemudian ya agak pusing-pusing, sakit kepala, atau ya seperti sakit-sakit gigi dan yang lainnya. Maka kalau sakit-sakit seperti ini, dia masih tetap wajib berpuasa. Dia tetap wajib berpuasa. La yajuzu an tuftiri bisababi. Tidak boleh bagi seorang wanita, atau tidak boleh, bahkan ini juga termasuk bagi pria, tidak boleh untuk berbuka kalau sakitnya sakit-sakit yang ringan. Kalau dia lepaskan, tidak akan memberikan pengaruh, dia nggak langsung sehat. Kalau seandainya dia juga berpuasa, tidak akan berpengaruh sakitnya. Artinya dia masih bisa tetap puasa, tidak akan membuat dia celaka, tidak akan membuat dia meninggal. Maka yang seperti ini tetap wajib untuk berpuasa. Yang seperti ini tetap wajib untuk berpuasa. Ini kondisi yang pertama. An yazid al maradu aw yata'akhkhar bur'uhu wa yashukku 'alaika wa yashukka 'alaiki as-siyamu lakin min ghairi dararin fa hadha yustahabbu laki al-fitru lahu. Jika wanita tersebut sakit, yang sakitnya itu akan lama sembuhnya kalau dia berpuasa. Kalau dia puasa, sakitnya akan terus ada. Beda tadi dengan sakit yang pertama. Kalau sakit yang pertama itu tidak akan memberikan pengaruh sama-sama dia, nggak akan memberikan pengaruh puasanya. Tapi kalau sakit yang kedua ini akan memberikan pengaruh puasanya. Artinya sembuhnya jadi lama. Kalau dia tetap berpuasa, sembuhnya jadi lama. Maka jenis yang kedua ini, atau bahkan menyulitkan dia kalau dia mau puasa, menyulitkan dia, maka yang kedua ini dia tidak mengapa, bahkan termasuk mustahab untuk berbuka. Termasuk mustahab atau disunnahkan untuk berbuka. Contoh misalnya penyakit apa? Misalnya ya penyakit sesak napas, asma, kan begitu. Asma yang kalau dia mungkin berpuasa dikhawatirkan asmanya nggak sembuh-sembuh. Nah, atau penyakit lambung, penyakit perut, mah. Kalau dia berpuasa, padahal sedang datang mahnya ini, mahnya nggak sembuh-sembuh nanti. Bisa jadi sampai sebulan dia penyakit mah, dia nggak bisa ibadah yang lain. Maka orang seperti ini dia dibolehkan untuk berbuka dan dia ganti dengan hari yang lain. Ini yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga, an yashukka alayki as-shaum wa yatasabbab fi dararin qad yafdi ila al-halak fahuna yuhramu alayki shaum aslan liqaulihi ta'ala wala taqtulu anfusakum. Jenis yang ketiga, wanita yang kalau seandainya dia puasa malah akan mencelakakan dia. Kalau dia puasa bahkan bisa membuat dia meninggal. Maka wanita seperti ini diharamkan untuk dia berpuasa. Kalau dia puasa sementara dia sakit, dia puasa dikhawatirkan akan memberatkan penyakitnya dan dikhawatirkan akan menyebabkan dia meninggal. Maka wanita seperti ini diharamkan untuk berpuasa. Dia tidak boleh puasa. Dia tidak boleh puasa. Ini ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini jenis yang kedua. Ya, jenis yang pertama yaitu sakit. Sakit tadi. Baik, jenis yang kedua, wanita yang boleh berbuka dan juga boleh untuk berpuasa. Jenis yang kedua adalah al-musafirah. Jenis yang kedua, wanita yang sedang safar. Wanita yang sedang safar. Fayushra'u lil mar'ah al-musafirah safaran yuksaru fi an tuftira liqaulihi ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Wanita yang sedang safar maka disyariatkan untuk berbuka. Yang mana safarnya itu yang memang sudah membuat dia harus mengqashar salat. Ingat ikhwan fillah, safar itu kaitannya dengan
qasar salat itu kaitannya dengan safar. Adapun jamak itu kaitannya dengan masyaqqah, kesulitan. Safar, maka kita boleh mengqasar salat dan boleh juga menjamak salat. Kenapa? Karena biasanya kalau safar orang-orang akan merasakan kesulitan. Betul nggak? Orang-orang biasanya akan merasakan kesulitan. Dia harus berhenti tiap waktu itu. Ini kan repot. Kalau dia naik mobil, setiap zuhur berhenti, asar berhenti, sementara perjalanan jauh, kan begitu. Nah, apalagi kalau seandainya dia naik sepeda motor, bawa barang banyak, bawa beban banyak, maka ini akan merepotkan dia. Maka dia boleh mengqasar dan menjamak salat. Adapun kalau dia mukim, maka dia tidak boleh mengqasar salat. Dia harus menyempurnakan salat. Boleh nggak bagi orang yang mukim untuk menjamak salat? Boleh. Boleh bagi orang yang mukim untuk menjamak salat, menggabungkan misalnya salat zuhur sama salat asar. Kapan ini? Ketika dia sedang dalam kondisi kesulitan pada kondisi-kondisi salat tersebut. Contoh, dia seorang dokter. Dia mau mengoperasikan pasien. Waktu operasi jam 12. Selesai operasi jam 4 sore. Otomatis zuhurnya tinggal. Sementara dia tinggal di kota tersebut, maka dia boleh menjamak salatnya dari salat zuhur ke salat asar, meskipun dia nggak sedang safar. Kenapa? Karena jamak kaitannya bukan safar, tapi kaitannya masyaqqah, kesulitan. Paham di sini? Baik. Jadi misalnya antum juga hujan ini, di maghrib hujan di sini. Di sini kan kalau malam dingin kan, maghrib hujan. Antum sudah sedang berada di masjid. Kondisi hujan, mau pulang becek, ya terus juga kedinginan nanti, maka dijamak salat maghrib sama isya'nya. Boleh nggak? Boleh. Dijamak salat maghrib sama isya'. Tapi tetap dia yang jamak ini ketika dilakukan di masjid harus sesuai kondisi. Perhatikan kondisi. Jangan nanti antum jamak malah dikira orang ajaran sesat, kan begitu. Loh, kok bisa dijamak salat di sini? Karena ketidaktahuan mereka menuduh ini ajaran sesat, kata mereka. Nah, ini dia ikhwan fillah. Jadi harus diperhatikan juga ketika antum mau menjamak salat di sebuah masjid dengan imam, maka harus perhatikan kondisi jamaah yang ada di sekitar masjid tersebut. Kalau mereka adalah orang-orang yang berilmu, maka ya tidak mengapa dijamak di masjid tersebut. Imamnya menggabungkan sholat maghrib sama sholat isya'nya. Semua melaksanakan jamaah. Nah, ini dia ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa idza shamat wa hiya musafirah sahha shaumuha. Kalau dia puasa padahal dia sedang bersafar, wanita ini sedang bersafar, dia mau puasa juga, maka puasanya tetap sah. Artinya dia tetap boleh berpuasa. Wa bihadza qala jamaahir ulama minas sahabah wa tabi'in wal a'immatul arba'ah wa ghairihim. Inilah pendapat jumhur ulama, para sahabat dan tabi'in, dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan para imam-imam yang 4. Pendapatnya, jika wanita sedang safar dia boleh berbuka, kalau mau puasa juga dibolehkan. Ini pendapat jumhur para ulama. Halil afdal fi safar as-shaum awil fitr? Tahqiq fi hadhihi al-mas'alah anna lil musafirah thalathu halat. Muncul pertanyaan. Apa itu pertanyaannya? Mana yang lebih afdal bagi seorang wanita tersebut ketika dia sedang safar? Apakah dia puasa atau berbuka? Mana yang lebih afdal? Apakah dia berpuasa atau berbuka? Maka harus kita rinci. Untuk menjawab mana yang lebih afdal, harus kita rinci. Pertama, an yashukku 'alaiha shaum wa ya'uqaha an fi'lil khairin fal fitr fi haqqiha aula. Jika puasa itu membuat dia kesulitan,
Jika dia puasa ternyata merepotkan dia dan terhalang bagi dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dia nggak bisa baca Quran gara-gara dia paksakan untuk berpuasa pada bulan Ramadan padahal dia sedang safar. Dia nggak bisa baca Quran karena udah lemas. Sudahlah puasa, dia safar lagi, akhirnya lemas. Sehingga dia nggak bisa baca Quran, dia nggak bisa sedekah, dan dia nggak bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka yang seperti ini lebih afdol bagi dia untuk berbuka. Lebih afdol bagi wanita tersebut untuk berbuka. Hal ini berdasarkan hadis Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zuhaman wa rajulan qad zullila alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safarnya dia melihat ada orang yang sedang dikerumuni banyak orang. Dilihat oleh Nabi ada orang yang sedang dikerumuni banyak orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya. Ya, ada orang yang dikerumuni, dipayungin. Ada Nabi bertanya, "Qalu ma hadza?" Qala ma hadza? Kenapa ini? Kata Nabi SAW, kenapa ini? Qalu shaim. Mereka bilang, "Ya Rasulullah, si fulan itu puasa. Dia puasa padahal sedang safar ini. Dia puasa, akhirnya dia lemas kan seperti kondisinya yang kita lihat sekarang," katanya. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, "Laisa minal bir as-shaumu fis safar." Nabi mengatakan, bukanlah termasuk dari kebaikan ketika orang itu berpuasa saat dia sedang safar. Ini dia. Ini maknanya. Jika puasanya tersebut membuat dia susah, repot untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka hendaknya dia berbuka dan ini lebih utama. Ini lebih utama. Demikian juga dari Anas, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Faminna sha'im wa minal muftir. Di antara kami ada yang puasa dan ada yang berbuka. Fanazalna manzilan fi yaumin har. Maka kami singgah di sebuah tempat. Kami singgah di sebuah tempat yang harinya sangat panas sekali. Kami singgah di sebuah tempat yang hari pada saat itu sangat panas. Aktsaruna dhillan sahibul kasa. Wa minna man yattaqi syams biyadih. Kebanyakan dari kami mereka melindungi dirinya dengan kain. Ketika mereka singgah di sebuah tempat padahal sedang puasa, kebanyakan dari kami mereka melindungi tubuhnya dengan kain. Dan ada juga sebagian orang yang hanya sekedar melindungi tubuhnya dari sengatan matahari dengan cara tangannya. Dia tutup dengan tangannya. Qala faqat fasaqata suwam wa qamal muftirun fadarabul abniyah wasaqur rukab. Maka dia pun mengatakan orang-orang yang berpuasa pada lemas. Kenapa? Karena hari sangat panas, mereka lemas. Sedangkan orang-orang yang berbuka mereka kuat, mereka mampu untuk mendirikan bangunan-bangunan mereka, mendirikan tenda-tenda mereka, mendirikan kemah-kemah mereka. Dan mereka mampu untuk menegakkan kendaraan-kendaraan mereka. Faqala Nabi SAW, maka Nabi pun mengatakan, Dhahabal muftirun al-yaum bil ajar. Orang yang berbuka pada hari ini mereka lebih banyak dapat pahala. Kata Nabi SAW. Kenapa? Karena ketika orang itu puasa, dia malah gak bisa melakukan kebaikan. Beda halnya dengan orang yang berbuka. Dia kuat, dia banyak melakukan kebaikan karena kondisi mereka sedang safar. Nah ini dia ikhwan fillah azanallahu yakum jami'an. Jadi yang pertama, ketika safarnya itu membuat dia repot, membuat dia sulit untuk melakukan kebaikan, maka lebih utama bagi dia untuk berbuka. Lebih utama bagi dia untuk berbuka. Yang kedua, alla yashukku 'alaiha wa la ya'uqaha an fi'li khairin fal aula laha siyam. Jika tidak memberatkan dia, dan dia tetap bisa melakukan kebaikan-kebaikan, dia tetap bisa baca Quran, dia tetap bisa bersedekah, dia tetap bisa bekerja, maka orang seperti ini lebih afdol untuk dia berpuasa. Orang seperti ini lebih afdol untuk dia berpuasa. Misalnya apa? Misalnya dia berangkat safar,
dari Medan ke Jakarta, dari Medan naik bus, naik mobil pribadi sampai ke bandara, dari bandara naik pesawat sampai ke tujuan Jakarta, dari Jakarta menuju ke rumahnya dia juga pakai bus atau pakai kendaraan. Jadi dia tidak merasakan kesulitan sama sekali. Dia tetap bisa baca Quran, dia tetap bisa sedekah, dia tetap bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Maka orang seperti ini lebih utama untuk dia puasa. Lebih utama untuk dia puasa. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairun lakum. Kalau kalian puasa maka itu lebih baik bagi kalian. Ini lebih baik bagi kalian. Baik. Yang berikutnya yang ketiga, an yashqa 'alaiha shaum masyaqqah syadidah ghairu muhtamilah qad tafdi ila al-halak. Kalau puasa itu semakin memberatkan diri dia, bahkan bisa menyebabkan dia binasa. Tidak ada kemungkinan di sini. Beda kalau orang itu kalau dia puasa, ya dia enggak terlalu membuat dirinya capek, enggak terlalu membuat dirinya itu merasa kesulitan. Nah, kalau yang seperti ini dia boleh untuk berpuasa. Kalau kesulitannya itu malah tidak membuat dia banyak tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan, maka afdal bagi dia untuk berbuka. Tapi kalau dia berpuasa, dikhawatirkan dia akan binasa. Dikhawatirkan dia akan binasa. Maka orang ini afdal untuk tidak berpuasa. Yang seperti ini afdal untuk tidak berpuasa. Dan bahkan haram bagi dia untuk berpuasa. Haram bagi dia untuk berpuasa. Dia harus ganti ke hari yang lain. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW. Kharaja amul fathi, tatkala Nabi keluar pada yaumul fathi, penaklukan kota Makkah, ila fasara hatta balagha qarra al-ghamim. Maka beliau pun safar berjalan hingga sampai di sebuah tempat yang namanya Qarra al-Ghamim. Dan manusia pun sampai di situ. Tsumma da'a biqadahin min ma'. Kemudian Nabi pun menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengambilkan air. Farafa'ahu hatta nadhara an-nasu ilaihi tsumma syaraba. Kemudian beliau angkat air tersebut, dilihat oleh orang-orang, kemudian beliau minum air itu. Faqila lahu ba'da dzalik, ada yang bertanya kepada Nabi, inna ba'dun nas qad shoma. Ya Rasulullah, orang-orang pada puasa. Faqad ulaikal usad. Mereka bilang, ya Rasulullah, orang-orang pada puasa, kenapa engkau enggak? Maka Nabi mengatakan, ulaikal usad. Mereka itu celaka, mereka itu celaka. Mereka itu durhaka, mereka itu durhaka. Kenapa? Karena mereka berpuasa, yang dikhawatirkan puasa itu akan menyebabkan mereka meninggal. Mereka safar di tengah hari yang panas, kemudian mereka tahankan puasa, dan dikhawatirkan mereka akan meninggal dengan menahan puasa tersebut. Maka kekhawatiran seperti ini membuat orang itu haram berpuasa. Dia harus berbuka. Baik, ini tentang masalah safar. Mata tasqutu rukhsah lil musafirah fil fitr. Kapan rukhsah untuk berbuka habis bagi orang yang sedang safar? Kapan habisnya rukhsah berbuka? Al-mar'ah kar-rijal, al-mar'ah kar-rajul. Madamat ala safarin fa innahu yubahu lahal fitr kama taqaddam. Laki-laki itu sama, perempuan itu sama seperti laki-laki. Jika dia melakukan safar, maka boleh bagi dia untuk berbuka. Fa inna wat al-iqamah fil balad allati safarat ilaiha aw 'adat ila baladiha saqatat anha rukhsah. Jika dia sudah sampai ke negeri yang dia tuju, sudah sampai ke negeri yang dia tuju, atau dia kembali lagi ke negeri dia sendiri dan sudah sampai di tempat dia, saqatat anha rukhsah, maka tidak ada lagi rukhsah. Dia tidak boleh lagi berbuka. Contoh, dia mau safar dari sini ke Jakarta. Walaupun saya nggak merasa capek, ya udahlah saya safar, saya puasa aja lah, saya nggak puasa lah. Dia berbuka. Kemudian
sampai di Jakarta, ya mungkin sampai di Jakarta siang, maka dia tetap lanjutkan berbukanya. Tapi kalau misalnya dia berpuasa di medan puasa, berangkat ke Jakarta jam 10 malam, jam 10 malam, tujuan dia ke Jakarta, sampai di Jakarta jam 1, maka besoknya dia tetap melaksanakan ibadah puasa. Besoknya dia tetap melaksanakan ibadah puasa. Karena apa? Karena dia sudah sampai di tempat dia. Dia sudah sampai di tempat tujuan dia. Maka rukhsah untuk berbuka hilang, sudah nggak ada lagi. Atau dia kembali ke tempat tinggalnya. Sampai di tempat tinggalnya sebelum subuh misalnya. Dia berangkat dari sini misalnya dari Medan jam 10 pagi. Dia nggak puasa, naik bus, nggak puasa, sampai ke kampung halamannya atau ke tempat asal dia itu sebelum subuh. Jam 4 dia sampai ke kampung asalnya. Maka dia tetap berpuasa di hari berikutnya. Tidak boleh dia tinggalkan. Nah ini deh ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Paham di sini kan? Nah. Fa in adat ila baladiha lailan wa kana al-ghad min Ramadan wajaba 'alaiha an tasuma bila khilaf. Kalau dia sampai ke daerah tempat tinggalnya pada malam hari dan besoknya puasa Ramadan, maka dia wajib untuk puasa tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Wa in qadamat naharan wa kanat muftiratan fala yalzamuha an tamsuka baqiyata yaumiha fi adhari qaulil ulama. Jika dia sampai di tempat tinggalnya siang hari, yang sebelumnya dia puasa, sampai di siang hari, maka tidak mesti dia berpuasa di siang hari tersebut. Ya dia boleh tetap berbuka, dia boleh tetap makan. Dan ini pendapat yang paling rajih di antara dua pendapat para ulama. Di antara pendapat-pendapat para ulama kata beliau. Misalnya gini. Dia berangkat dari Medan ke Padang. Dari Medan jam 1 siang. Sampai jam 1 siang hari ini berarti dia nggak puasa. Dia batalkan puasanya karena sedang safar. Sampai besok paginya di Padang jam 1 siang juga. Dan tentu sebelum jam 1 dia memang nggak puasa karena masih sedang safar. Sampai di Padang jam 1 siang, maka dari jam 1 sampai maghrib, apakah dia harus tetap apakah dia harus tetap berbuka atau dia harus menahan makan dan minumnya meskipun dia nggak puasa? Harus dia tahan makan dan minumnya sampai datang waktu berbuka. Maka para ulama mengatakan pendapat yang rajih, dia boleh tetap makan dan minum. Dia boleh tetap makan dan minum. Ini pendapat yang rajih kata beliau. Meskipun di siang hari, karena sebelumnya memang dia tidak puasa karena rukhsah safar. Nah ini dia ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Yatafaru ala hada faidah. Nah dalam masalah ini, dalam masalah safar kita bisa dapatkan beberapa faedah. Tadi kita dibolehkan untuk berbuka ketika safar. Kita bisa dapatkan beberapa faedah. Faedah yang pertama apa? Idza kana rajul musafiran thumma qaddama naharan fi Ramadan wa huwa muftir fawajada imra'atahu qad tahurat atna'an nahar min haid aw nifas aw bara'at min maradin wa hiya muftirah falahu an yujami'aha wa la kafarah alaihi. Faedah yang pertama kita dapatkan, kalau seandainya seorang suami safar, dia pergi ke sebuah tempat, istrinya di rumah sakit, dan istrinya tentu nggak puasa, sakitnya sakit yang membuat dia nggak puasa. Suami safar, suami juga nggak puasa. Begitu suami balik ke rumahnya, ke Medan, dia juga nggak puasa karena masih dalam kondisi safar, nggak puasa. Si istri juga nggak puasa karena sakit,
di pagi harinya dia masih merasakan sakit, tapi dia tetap terus minum obat. Hingga akhirnya apa? Jam 12 istrinya sembuh dari sakit. Jam 12 istrinya sembuh dari sakit. Tapi dia kan nggak puasa di sini istrinya kan, karena memang ada udzur sakit. Jam 12 istrinya sembuh. Jam 3 sore suaminya nyampe rumah. Jam 3 sore suaminya nyampe rumah. Suaminya memang sudah nggak puasa dari awal karena udzur safar. Kemudian setelah nyampe rumah, suami tersebut dan istri tersebut, mohon maaf, saling melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan. Apakah boleh seperti ini? Para ulama mengatakan boleh, tanpa ada kafarah. Dia boleh berhubungan dengan suaminya atau dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Jika apa? Jika dia tadi safar sampainya siang di rumah, atau dan istrinya dalam kondisi yang baru sembuh dari sakit, yang sebelumnya dia nggak puasa karena sakit, dia baru sembuh dari sakit, atau istrinya baru sehat, baru bersih dari haid. Dia haid misalnya sampai jam 10 pagi baru haidnya bersih, hilang haidnya bersih, kemudian dia harus melaksanakan sholat. Suaminya pulang jam 2 dan mereka saling berhubungan di siang hari, maka ini dibolehkan dan dia tidak perlu bayar kafarah. Paham? Baik, ini dia faedah yang kedua yang bisa kita dapatkan. Lau anna rajulan lam yasbir an imra'atihi yauman min Ramadan, fahal yajuzu lahu an yusafir biha hatta yuftira wa yujami'aha. Kalau ada seorang laki-laki, suami, gak sabar dia, wah di kepalanya itu sudah puyeng ini, dia pengen berhubungan dengan istrinya, ya udah gak sabar lagi, akhirnya dia ajak istrinya safar. Dia ajak istrinya safar. Nah, kalau safar kan artinya bisa buka, kan begitu. Bisa nggak puasa. Si perempuan juga bisa nggak puasa. Diajak safar. Yuk safar kita yuk dek. Kemana? Ya kemana aja lah kita safar, kan begitu. Padahal tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk pengen berhubungan dengan istrinya karena sudah nggak sabar lagi. Apakah yang seperti ini dibolehkan? Apakah yang seperti ini dibolehkan? Adz-dzahir annahu la haraj fi hada wa in kana al-aula an yasbir ila al-maghrib wallahu a'lam. Maka Syekh mengatakan zahirnya boleh, tidak mengapa, meskipun lebih baik bagi dia untuk menahan sampai maghrib. Itu dia khonafidin azanallahu iyyakum jami'an. Jadi dia para ulama mengatakan boleh. Ya gimana, dia sudah puyeng ini. Dia sudah puyeng. Akhirnya, "Dik, kita ke Medan." kita ke Medan. Ngapain, Bang? Udah ikut aja lah, kita ke Medan. Safar dia ke Medan. Kita tinggal ke rumah atau biar nggak diganggu, kita nginap di hotel sebentar. 1 malam. Nah, ini dia khonafidin. Kemudian dia berhubungan di situ, maka ini boleh. Ini boleh. Kenapa para ulama mengatakan boleh khonafidin? Ya dikhawatirkan kalau dia nggak tahan nanti dan dia tetap mukim, dikhawatirkan dia akan jatuh ke dalam hubungan yang membuat dia harus mengganti puasanya dan membayar kafaroh. Itu dia. Yang namanya ya kebutuhan biologis, kan begitu. Yang orang itu memang gak tahan lagi dan khawatir akan jatuh ke dalam dosa, yaitu berbuka di tengah hari di siang Ramadan. Akhirnya dia pakai cara, ya udah delik, kita safar ya untuk dia lakukan hubungan di situ. Nah, ini dia khonafidin, para ulama mengatakan boleh, hanya saja lebih afdol bagi dia untuk tahan sampai maghrib. Nah, ini dia khonafidin azanallahu yakum jami'an. Taib, ini yang kedua, safar, wanita yang safar tadi. Yang pertama wanita yang sakit, yang kedua wanita yang safar. Wanita yang safar.
Yang ketiga al-mar'ah al-ajuz. Yang ketiga perempuan yang sudah tua. Perempuan yang sudah lemah. Perempuan yang sudah lemah atau tua. Tadi kalau yang sakit, ketika mereka tinggalkan puasa, apa yang harus mereka lakukan? Harus mengqadha. Harus mengqadha. Kalau yang safar tadi, ketika mereka tidak berpuasa, apa yang mereka lakukan? Harus mengqadha juga, kan begitu. Bagaimana dengan wanita yang sudah lemah, sudah tua? Apakah mereka harus mengqadha atau bayar fidyah? Al-ajizah an-nisyam yajuzu laha an tuftira fi Ramadan wala qada 'alaiha. Wanita yang sudah tua, wanita yang sudah renta, maka dia boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan tidak diqadha di hari yang lain. Wanita yang sudah tua, dia boleh untuk berbuka dan dia tidak perlu mengqadha di hari yang lain. Tapi apa yang dia lakukan? Tut'imu an kulli yaumin miskinan wa bihadza qala al-jumhur. Dia harus membayar fidyah dengan cara memberikan makan setiap satu hari satu orang miskin. Dan ini adalah pendapat jumhur. Meskipun sebagian jumhur ulama juga ada yang mengatakan dia bayar fidyah, dia juga harus mengqadha. Dia bayar fidyah, dia juga harus mengqadha. Tapi pendapat jumhur, dan ini pendapat yang lebih rajih, wallahu taala alam, dia tidak perlu mengqadha, dia hanya cukup bayar fidyah. Dia hanya cukup bayar fidyah. Berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa, maka dia harus bayar fidyah dengan cara memberikan makan fakir miskin. Nah, ini yang lebih rajih. Ini yang lebih rajih. Ya, hadis dalilnya ini, dan juga dari sisi logika. Orang yang sudah lemah, orang yang sudah tua renta, dia nggak bisa puasa pada bulan Ramadan. Kalau pada bulan Ramadan dia nggak bisa puasa, kemungkinan besar di bulan-bulan yang lain juga dia tidak akan bisa puasa karena kondisinya yang sudah lemah. Bagaimana mungkin dia bisa mau mengganti? Makanya para ulama mengatakan yang rajih itu adalah dia cukup membayar fidyah. Nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah usia 60 atau 70 tahun ke atas, yang dia sudah nggak sanggup lagi puasa, atau 80 ke atas nggak sanggup lagi puasa, maka dia harus bayar fidyah satu hari satu orang miskin sampai selesai Ramadan. Sampai selesai Ramadan. Itu dia. Ustaz, boleh nggak sekaligus? Misalnya di hari pertama Ramadan dipanggil 30 orang miskin atau 29 orang miskin, kemudian dikasih makan untuk mereka. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Dia buat bubur, kemudian dia berikan kepada orang miskin sebanyak 30 orang. Ini juga boleh. Jadi sekaligus boleh. Satu hari satu orang miskin, satu hari juga boleh. Nah, ini ya ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Qalat Ibnu Abbas fi hadhihi al-ayah laysat bil mansukhah huwa syekhul kabir wal mar'ah al-kabirah la yastati'ani an yasuma falyut'ima makana kulli yaumin miskinan. Abdullah bin Abbas mengatakan ayat ini tidak mansukh. Ayat yang tadi yang kita sebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ini tidak mansukh hukumnya. Yaitu orang tua yang renta, laki-laki, kakek-kakek ataupun perempuan yang sudah tidak sanggup lagi